Oke. Kelas-kelas kementerian itu ya Lemhanas, kemudian Setting dan lain sebagainya. Jangan disamain sama wali kota, Ya, kemudian tingkatnya lebih daerah tinggi. ya. Baik, Oke, Pak terima Hari. kasih. Terima kasih Pak Hari di Jakarta. Silakan ditanggapi Pak Agus. Ya, terima kasih. Bagus masukannya Pak Hari. Yang pasti bahwa Ya, pendengar, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan perombakan kabinet di mana sejumlah nama yang gencar disebut menempati posisi menteri seperti Tri Risma hari ini menempati posisi Menteri Sosial dan Sandiaga Uno menempati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan untuk membahasnya kami sudah bersama dengan Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya Agus Mahfud Fauzi. Halo, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Sylvie. Pak Agus, sebenarnya kita sudah bersiap untuk Rabu Pon besok, ternyata hari ini sudah diumumkan dan salah satu di antara nama adalah yang biasa gencar disebut Tri Risma hari ini dan juga Sandiaga Uno. Bagaimana melihat nama-nama ini Pak Agus? Ya, ini sebetulnya kita sudah mendengar mulai kemarin bahwa Pak Jokowi mau mengumumkan terkait dengan hal itu segera mungkin. Berhubungan kalau bahasa teman-teman itu kan Rabu hari baik untuk Pak Jokowi, tetapi hari ini diumumkan itu hubungannya dengan memang kebutuhan dari membantu presiden itu lebih utama dibanding dengan yang lain. Adapun nama-nama tersebut menurut saya pertama terkait dengan Bu Risma, itu yang pernah kita bincangkan pada minggu kemarin bahwa beliau adalah sudah menyelesaikan sebagai wali kota Surabaya 2 periode dan pada saat ini beliau hampir selesai dan beliau meskipun sebagai orang partai politik dalam artian salah satu wakil ketua di DPP partai politik, beliau juga sebagai orang atau birokrat yang profesional sebelumnya. Beliau masuk partai itu kan karena kebutuhan secara teknis. Adapun Pak Sandiaga Uno tentunya beliau adalah orang yang sangat kreatif dalam hal usaha, dalam bisnis dan selanjutnya. Dan beliau meskipun kemarin dalam kontestasi 2019 kalah, tetapi tidak menyuruhkan nyali untuk membangun negeri dengan kreativitas beliau yang pada saat ini khususnya menjelang atau Maret, April sampai hari ini beliau terdepan dalam penanganan COVID sehingga menurut saya dua orang itu dan selanjutnya itu sangat layak untuk menjadi menteri. Begitu Mbak Sylvie. Baik, barangkali ada pendengar kita libatkan ya Pak Agus ya. Baik, oke. Pendengar ada bisa hubungi 03174061123 atau SMS dan WA 0811806543. Kami bersama dengan Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya Agus Mahfud Fauzi terkait dengan Menteri Hasil Reshuffle Kabinet Joko Widodo. Kalau tadi sudah ya untuk Bu Risma kemudian Sandiaga Uno yang menggantikan Wisnu Tama. Lalu ada nama lainnya adalah Budi Gunardi Sadikin yang menjadi Menteri Kesehatan. Sebelumnya adalah Terawan Agus Putranto. Apa tugas dari Budi Gunardi Sadikin ini karena ini adalah di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, Pak Agus, yang perlu ditonjolkan nanti apa kinerjanya? Ya, Menteri Kesehatan pada saat ini tidak cukup hanya yang ahli dalam kesehatan, tetapi mampu meneropong terkait dengan bagaimana mengatasi pandemi yang saat ini mau gelombang kedua atau bahkan selanjutnya. Jadi maksudnya negara kita membutuhkan kader anak negeri yang mampu menyelesaikan terkait dengan pandemi COVID-19 ini, yang tentunya beliau juga melanjutkan apa yang disampaikan atau diselesaikan oleh Pak Terawan tersebut. Dan kalau kita melihat pada Pak Terawan kemarin, memang beliau adalah orang kepercayaan Pak Jokowi, tetapi dalam hal memutuskan mengambil sebuah keputusan pada waktu pandemi COVID, ada beberapa hal yang agak berbeda sehingga penolakan publik itu terasa. Meskipun sebetulnya beliau mau menampilkan apa yang menjadi kreativitas anak negeri, maksudnya produk-produk lokal itu ditampilkan, contoh jamu dan selanjutnya itu bagaimana menangani atau merespon terkait dengan COVID. Tetapi pada
awal sampai hari ini belum mampu 100% menjawab terkait dengan kebutuhan tersebut. Sehingga kelihatannya Pak Jokowi mencari orang yang lebih kreatif lagi. Begitu Mbak Sylvie. Menteri Kesehatan bukan harus dokter ya, karena kalau kita tahu Pak Budi Gunadi ini adalah pendidikannya dari Institut Teknologi Bandung gitu ya. Dia insinyur ya kalau Pak Budi Gunadi ini. Kita ke pendengar dulu, Pak Agus. Betul, ada satu pendengar, Pak Hari. Kita sapa dulu. Selamat sore, Pak Hari. Selamat sore. Iya, Pak Hari di mana Pak? Pak Hari di mana nih? Halo. Iya, halo silakan Pak Hari. Ya, selamat sore. Ya, Pak Agus. Selamat sore Pak Hari. Ini kan menterinya ini non dokter ya. Ya. Jadi kalau bisa dia mensinergikan dengan para dokter-dokter yang ada di lembaga Eijkman, Indofarma dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Karena situasi yang sekarang ini sedang pandemi. Yang kedua, ini human behavior dari Menteri Risma hari ini harus diperbaiki karena dia udah jadi menteri. Karena dia membawahi dirjen, direktur, kemudian dirjen, sekjen dan lain sebagainya. Kelas-kelas kementerian itu ya Lemhanas, kemudian Setting dan lain sebagainya. Jangan disamain sama wali kota, kemudian tingkatnya lebih tinggi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hari di Jakarta. Silakan ditanggapi Pak Agus. Ya, terima kasih. Bagus masukannya Pak Hari. Yang pasti bahwa sinergi antara menteri dengan para dokter atau tim medis untuk penanganan COVID itu sangat penting. Dan pada saat ini sebetulnya yang paling dibutuhkan adalah sebuah kepemimpinan menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Bahkan ketika negara, presiden mengambil kebijakan, antivirus terkait dengan apa yang mau ditampilkan untuk negeri, itu perlu ada sebuah kebijakan. Maksudnya perlu mensinergikan para dokter-dokter yang ada, yang hebat-hebat, dan kalau menterinya itu bukan seorang dokter, sebetulnya tidak ada masalah. Yang penting adalah bisa mensinergikan. Betul yang disampaikan oleh Pak Hari. Yang penting beliau adalah langsung cun dalam memimpin Kementerian Kesehatan. Terkait yang masukan untuk Bu Risma, tentunya masukan yang sangat baik untuk Bu Risma. Bu Risma pada saat ini Ibu sudah bukan wali kota lagi, tidak memimpin kota saja, tetapi memimpin negara, maksudnya Kementerian Sosial yang meliputi 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota se-Indonesia, sehingga tampilan kepemimpinannya harus berbeda. Dan Ibu tentunya di bawah komando Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin, bukan sebagai orang yang pertama, sehingga koordinasi dengan Presiden itu diutamakan supaya tidak salah dalam mengambil kebijakan. Begitu Mbak Sylvie. Iya. Karena waktunya terbatas, langsung saja untuk menteri yang lainnya kita bahas jadi satu ya Pak Agus ya. Ada Yahya Khalil Stakuf, Menteri Agama, kemudian Sakti Wahyu Tenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian ada Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Bagaimana PR orang ini di tengah pandemi COVID-19 harus bekerja ekstra nantinya? Yang pasti Kementerian Agama menyisakan haji yang sampai hari ini belum ada kepastian untuk berangkat, umroh juga. Kemudian Kementerian Kelautan harus segera bersih-bersih terkait dengan yang menjadi catatan negatif ketika ditangkap KPK kemarin. Itu yang perlu itu, Mbak Sylvie. Untuk Menteri Perdagangan juga ini nampaknya ada PR besar ya. Untuk Menteri Perdagangan tentunya harus bisa menampilkan dalam suasana COVID ini. Dalam artian pada saat ini ketika dibiarkan maka suasana perdagangan baik di dalam negeri ataupun luar negeri itu menjadi masalah. Beliau harus bisa menghidupkan secara maksimal Indonesia tidak cukup hanya impor, tapi bagaimana ekspor terkait dengan berbagai perdagangan yang ada sehingga negara Indonesia tetap kuat, bahkan lebih kuat. Begitu Mbak Sylvie. Baik, sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih Pak Agus sudah bersama El Sinta untuk sore ini Pak Agus ya. Baik Mbak Sylvie, terima kasih. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Itulah diskusi atau dialog sore dengan El Sinta. Ya, kita mendiskusikan pasca Pak Jokowi, Presiden, mengumumkan para menterinya. Apa yang kita bincangkan minggu kemarin,
terkait dengan Bu Risma sebagai kandidat kuat Menteri Sosial itu pada saat ini diumumkan oleh Pak Jokowi, dan terbukti bahwa beliau adalah terpilih, maksudnya ditunjuk oleh Pak Jokowi, bukan terpilih ya, ditunjuk. Apa yang disampaikan Pak Hari tentunya disampaikan oleh beberapa orang pada minggu kemarin, itu perlu direspon oleh Bu Risma. Maksudnya posisi Bu Risma nanti sesudah dilantik itu sudah menjadi menteri, bukan menjadi wali kota lagi. Policy itu tentunya di bawah presiden, semuanya harus sinergi dengan presiden, dan pada posisi yang dipimpinnya bukan hanya kota Surabaya, tetapi seluruh Indonesia. Dan pola-pola yang lama, maksudnya Bu Risma kan ada kadang-kadang marah, kadang-kadang ala Surabayanya, itu sebetulnya bagus sebagai pemimpin kota Surabaya. Tetapi untuk menjadi menteri, apalagi menteri sosial, kata para pendengar itu perlu dirubah. Dan menurut saya memang secara sosiologis perlu menyikapi seluruh warga, maksudnya warga Indonesia dalam kehidupan sosial itu secara bijak. Satu dengan lainnya tentunya berbeda cara merespon. Meskipun Bu Risma tetap Bu Risma, tetapi cara komunikasi dengan misalkan teman-teman yang di Indonesia Timur, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan itu berbeda. Bahkan mereka semuanya inginnya adalah terfasilitasi, itu yang paling penting. Bu Risma, saya yakin Bu Risma bisa untuk menjalani ini semuanya, dan perlu pendampingan oleh semua pihak supaya Kementerian Sosial itu tidak terjadi terulang ditangkap oleh KPK lagi. Kasihan kalau Bu Risma ditangkap KPK, karena sebetulnya kemarin itu Pak Juliari Batubara atau Pak Idrus Marham itu kan sebenarnya tidak mempunyai niat yang macam-macam, tetapi kesempatan itu kadang-kadang menjadikan seseorang itu masuk dalam kubangan, masuk dalam jebakan, yang akhirnya beliau harus berurusan dengan penegak hukum, yaitu KPK. Yang kedua adalah kita tadi mengevaluasi terkait dengan bagaimana Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno adalah orang yang pertama kali dalam kementerian. Sebelumnya kalau 5 tahun yang lalu kita tahu, atau pada waktu, bukan 5 tahun yang lalu ya, beliau itu Pilgub DKI pada 2017 atau 2018 terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jawa Timur. Wakil Gubernur DKI Daerah Khusus Ibu Kota, mendampingi Bapak Anies Baswedan, dan beliau mundur diri karena maju sebagai calon presiden pada calon wakil presiden 2019, mendampingi Pak Prabowo, ya, menjadi kontestan pelawan dari Pak Jokowi. Tapi beliau tetap membangun negeri meskipun kalah, sehingga Pak Jokowi memberikan kepercayaan pada saat ini untuk menjadi salah satu menteri terkait dengan wisata yang pada saat ini memang membutuhkan strategi. Apa yang ditampilkan oleh Sandiaga Uno pada waktu penanganan COVID kemarin harus bisa ditampilkan dalam penanganan dunia pariwisata yang saat ini gencar-gencarnya wisata bisa hidup kembali tetapi tidak melanggar protokol kesehatan. Kemudian tiga kementerian lainnya, ya, kita paham Menteri Kesehatan diganti, tadi sudah kita bahas. Semoga penggantinya meskipun bukan dokter itu bisa menjadi pengganti yang lebih baik. Yang paling diutamakan adalah manajemen kepemimpinan dalam Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, Kementerian Agama, Pak Stakuf, itu semoga bisa menjadi penerus yang lebih baik. Yang pasti pada hari ini umroh dan haji belum terselesaikan, itu PR yang besar. Dan yang lebih penting adalah mengawal teman-teman dari berbagai ormas yang ada. Yahya Khalil Stakuf, beliau harus bisa mengakomodir teman-teman yang ada di NU, di Muhammadiyah,
dan seluruh organisasi keislaman untuk kehidupan keagamaan di negeri ini. Karena ya pada saat ini suasana pandemi membutuhkan menteri agama yang kemarin dipimpin Pak Fardozzi sebetulnya bagus dan tidak ada catatan negatif pada waktu itu. Tetapi kita tidak tahu dibalik mengapa Pak Jokowi memilih beliau, Pak Khalil Stakuf, Yahya Khalil Stakuf, semoga lebih baik. Dan yang terakhir adalah Pak Lutfi terkait dengan perdagangan. Semoga aja dunia perdagangan pada saat ini, pada saat pandemi COVID-19, bisa hidup kembali, bahkan bisa ekspor, bahkan di dalam negeri perdagangan tetap berjalan, lebih-lebih dalam ekspor. Begitu juga kalau terkait dengan impor juga, kita juga membutuhkan hal yang tentunya bisa mendampingi keberuntungan ekspor. Semoga ada manfaat, semoga diskusi hari ini menjadi embrio yang baik bagi reshuffle kabinet yang akan segera dilantik oleh Pak Presiden Jokowi. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.